Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Adisti Wulandari, Dian Divania, Epa Permata, Fadila Rosa, dan Tara Yunita. Kami di sini akan menjelaskan tentang tumbuhan dan keanekaragamannya, di mana tumbuhan dan keanekaragamannya itu terbagi menjadi 3, yang A yaitu ada tumbuhan, yang B ada keanekaragaman tumbuhan tingkat tinggi, dan yang C ada keanekaragaman tumbuhan tingkat rendah. Baiklah, kami akan membahasnya secara satu persatu. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu tumbuhan, di mana di dalam tumbuhan ini kita akan membahas mengenai yang A, organ pada tumbuhan, kemudian yang B, proses tumbuh pada tumbuhan, kemudian yang C, proses gerak pada tumbuhan, dan yang D, proses fotosintesis pada tumbuhan, dan yang terakhir yang E yaitu dasar-dasar klasifikasi pada tumbuhan. Baiklah, sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu yang A, organ pada tumbuhan. Nah, apakah teman-teman semua tahu apakah organ itu dan apa sajakah bagian-bagian dari organ pada tumbuhan? Jadi, organ adalah kumpulan jaringan yang secara bersama-sama melakukan tugas tertentu. Nah, organ pada tumbuhan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada buah, yang keempat ada bunga, dan yang terakhir yang kelima ada daun. Baiklah, kita akan bahas secara satu persatu. Nah, jadi yang pertama kita bahas yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan berbiji yang berada di dalam tanah, berwarna putih, dan bentuknya meruncing sehingga lebih mudah menembus tanah. Akar berasal dari akar lembaga atau radix yang terdapat di biji tumbuhan. Akar berkembang dari meristem apikal ujung akar yang dilindungi oleh tudung akar kaliprah. Fungsi tudung akar adalah untuk melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. Dan fungsi dari akar itu sendiri adalah yang pertama, mengikat tubuh tumbuhan pada tanah, yang kedua, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi, yang ketiga, menyerap air dan garam-garam mineral terlarut, dan yang terakhir keempat sebagai alat pernapasan. Selanjutnya ada bagian-bagian anatomi akar. Bagian-bagian anatomi akar terdiri dari 4. Yang pertama ada epidermis. Epidermis terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang tipis supaya mudah ditembus air. Pada zona diferensiasi, epidermis membentuk bulu atau rambut akar yang berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan. Kemudian yang kedua ada korteks. Korteks tersusun atas berlapis-lapis sel dengan dinding yang tipis dan memiliki ruang antar sel yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Kemudian yang ketiga ada endodermis. Endodermis berupa satu lapis sel yang rapat dengan penebalan gabung pada dinding sel. Endodermis adalah pemisah antara korteks dan stele. Stele atau silinder pusat. Stele di dalamnya terdapat berkas pengangkut atau xilem dan floem. Kemudian selanjutnya struktur akar. Struktur akar terdiri dari 2. Yang pertama struktur akar dikotil. Akar pada tumbuhan dikotil membentuk tunggang. Xilem dan floem pada tumbuhan dikotil tersusun membentuk jari-jari atau radial. Xilem berbentuk bintang di pusat dan floem mengelilinginya. Di antara xilem dan floem terdapat kambium yang menghasilkan unsur kayu ke arah luar membentuk kulit. Kemudian yang kedua ada struktur akar monokotil. Akar pada tumbuhan monokotil berbentuk serabut. Epidermis, korteks, dan perisikel memiliki struktur, lokasi, dan fungsi seperti pada akar dikotil. Xilem dan floem mirip dengan tanaman dikotil, tetapi letak keduanya saling berdekatan karena tidak memiliki kambium. Empulur terletak di bagian tengah dan dikelilingi xilem dan floem secara berselang-seling. Yang kedua kita bahas yaitu batang. Batang adalah salah satu organ tumbuhan berpembuluh yang berfungsi sebagai penyangga.
Batang disusun oleh beberapa macam jaringan yang berbeda sehingga terdiri dari beberapa tipe seperti batang berkayu, batang lembut, dan batang lunak atau herbaceous, dan batang tipe rumput atau kalmus. Selanjutnya, fungsi batang. Batang memiliki 4 fungsi. Yang pertama, menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun dan zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, mengarahkan tumbuhan agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Yang ketiga, tempat penimbunan cadangan makanan. Dan yang keempat, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, struktur batang. Struktur batang terdiri dari dua. Yang pertama, struktur batang dikotil. Struktur batang dikotil tersusun atas beberapa jaringan, yaitu epidermis, korteks, stele, perisikal, berkas berpembuluh, kambium, floem, dan xilem. Kemudian yang kedua, struktur batang monokotil. Struktur batang monokotil tersusun atas beberapa jaringan, yaitu epidermis, meristem dasar, dan berkas pembuluh. Kemudian ada struktur batang secara umum. Struktur batang secara umum terdiri dari 3. Yang pertama ada epidermis, di mana epidermis ini tersusun rapat oleh selapis sel. Dinding luar terdapat kutikula. Fungsi dari epidermis ini sendiri adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian yang kedua ada korteks. Nah, korteks ini tersusun oleh beberapa lapis sel parenkim yang berdinding tipis dan terdapat banyak ruang antar sel. Korteks disebut juga dengan istilah kulit pertama. Kemudian yang ketiga ada stele atau silinder pusat. Nah, stele adalah lapisan terdalam dari batang. Di dalamnya terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut. Lapis terluar dari stele disebut perisikal atau perikambium. 3. Bunga. Bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga terdapat menjadi 4 bahagian. Yang pertama kelopak bunga, kedua mahkota bunga, 3 benang sari, dan yang keempat putik. Kelopak bunga. Kelopak bunga umumnya berwarna hijau. Fungsi kelopak bunga adalah untuk membungkus dan melindungi kuncup bunga sebelum mekar. 2. Mahkota bunga. Mahkota bunga memiliki warna cerah. Fungsi mahkota bunga adalah untuk menarik serangga untuk datang dan menyerbuki bunga. Pada sebuah bunga dikotil biasanya terdapat mahkota bunga berjumlah 4, 5, atau kelipatannya. Sedangkan pada tumbuhan monokotil berjumlah 3 atau kelipatannya. Yang ketiga, benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Jika serbuk sari masuk ke putik, maka akan terjadi pembuahan. Dan yang terakhir, yang keempat, putik. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Selanjutnya 4. Buah. Setelah proses penyerbukan di bunga, akhirnya terjadilah proses pembuahan yang menghasilkan buah. Buah adalah hasil akhir dari penyerbukan yang terjadi di bunga. Selanjutnya struktur buah. Struktur buah ada 3, yang pertama eksokarp, yang kedua mesokarp, dan yang ketiga endokarp. Yang pertama eksokarp adalah lapisan luar buah yang keras dan tidak tembus air. Biasanya dikenal dengan kulit buah. Yang kedua, mesokarp adalah lapisan yang berserat dan berdaging. Dan yang ketiga, endokarp adalah lapisan paling dalam dan berbatasan dengan biji. Lima, daun. Nah, daun adalah organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Selain itu, fungsi daun juga adalah sebagai tempat pengeluaran air dengan cara penguapan dan respirasi. Selanjutnya masuk kepada struktur daun. Yang pertama, epidermis atas. Epidermis atas terkadang dilapisi oleh kutikula. Kedua, jaringan palisade parenkim atau jaringan tiang atau jaringan pagar mengandung banyak klorofil. 3. Berkas pembuluh. Berkas pembuluh ini terdapat xilem dan floem
yang berfungsi sebagai alat transportasi dan penguat daun dalam bentuk tulang daun. Yang keempat, jaringan spons parenkim atau bunga karang mengandung sedikit klorofil. Dan yang terakhir, yang kelima, epidermis bawah. Epidermis bawah terdapat stomata. Selanjutnya B. Proses tumbuh pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume, massa, jumlah sel, atau protoplasma pada suatu organisme. Proses dari pertumbuhan ini bersifat irreversibel, yang artinya nggak bisa kembali ke asal. Macam-macam pertumbuhan. Yang pertama ada pertumbuhan primer, dan yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tumbuh terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Dampak pertumbuhan primer, akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Sel-sel jaringan kambium senantiasa membelah. Pembelahan ke arah dalam membentuk xilem atau kayu, sedangkan pembelahan keluar membentuk floem atau kulit kayu. Selanjutnya, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap awal pertumbuhan. Tahap awal pertumbuhan dimulai dari plumula, kemudian radikula, kemudian testa, dan kemudian menjadi biji mulai berkecambah. Yang kedua, tahap awal perkecambahan dimulai dari radikula tumbuh ke bawah, kemudian plumula muncul ke permukaan, dan kemudian testa terkelupas, kemudian menjadi kotiledon, dan terakhir menjadi daun sejati. Yang ketiga, pada tahap pertumbuhan primer. Tahap pertumbuhan primer dimulai dari kotiledon tetap dalam tanah, kemudian plumula muncul ke permukaan, dan yang terakhir radikula tumbuh ke bawah. Proses gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan yang lebih pasif daripada makhluk hidup lainnya. Ini hanya dialami beberapa bagian tumbuhan, seperti akar, batang, atau bagian tumbuhan lainnya. Gerak pada tumbuhan yang ada pada tumbuhan terdiri dari 3 jenis. Jenis gerak pada tumbuhan dibedakan berdasarkan arah datangnya rangsangan yang diterima tumbuhan. Jenis gerak pada tumbuhan. Gerak endonom. Gerak endonom merupakan gerak pada tumbuhan yang timbul karena adanya rangsangan dari dalam tumbuhan. Gerak higrokopis. Gerak higrokopis timbul akibat adanya perubahan kadar air di dalam tumbuh tanaman. Gerak esionom. Gerak esionom muncul karena rangsangan dari luar tanaman. Gerak esionom terbagi menjadi 3, yaitu gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak teknisis. Kemudian ada gerak esionom. Jadi gerak esionom ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah gerakan tropisme. Gerakan ini merupakan gerakan yang arahnya dipengaruhi dari arah rangsangan dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tropisme positif dan tropisme negatif. Gerakan tropisme positif adalah gerakan tanaman yang dekat dengan sumber rangsangan, sementara gerakan tropisme negatif adalah kebalikannya. Yang kedua yaitu gerakan nasti. Gerakan nasti merupakan gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang akan datang. Gerakan ini juga terbagi menjadi 5 bagian, yaitu gerak nasti kompleks, gerak nasti termonasti, gerak nasti tikmonasti, gerak fotonasti, dan gerak niktinasi.
Selanjutnya yang ketiga ada gerakan taksis. Gerakan ini merupakan gerakan yang dipengaruhi oleh stimulus yang akan datang dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu kemotaksis dan fototaksis. D. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis merupakan proses tumbuhan dalam memproduksi makanannya sendiri. Proses fotosintesis melibatkan peran cahaya matahari. Proses fotosintesis dapat disebut sebagai proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan berklorofil hijau dengan cahaya matahari. Tempat proses fotosintesis berlangsung di daun, tempatnya di sel tumbuhan bernama kloroplas. Ada proses fotosintesis. Proses ini berawal dari karbon dioksida atau CO2 yang diambil oleh mulut daun pada malam hari. Kemudian air diambil dari dalam tanah menggunakan akar tanaman. Air dari dalam tanah dibawa oleh suatu sistem transportasi pada tumbuhan melalui xilem dan floem. Ketika cahaya matahari muncul, zat klorofil pada daun akan menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Pada proses ini, glukosa yang dihasilkan akan menjadi bahan dasar yang nantinya diolah kembali menjadi zat makanan seperti protein dan lemak. Kemudian reaksi fotosintesis. Proses ini terfokus pada klorofil yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat glukosa. Proses pembuatannya acap kali terjadi pada pagi dan siang hari. Namun ternyata terdapat proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang tidak menggunakan cahaya. Reaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Di mana reaksi terang merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau yang terjadi pada pagi dan siang hari sebab membutuhkan cahaya matahari. Sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari. Reaksi ini tidak dapat terjadi tanpa adanya reaksi terang. Tujuan dari reaksi gelap tidak lain untuk mengolah karbon dioksida menjadi glukosa. Itulah proses dan reaksi fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau. Proses ini ternyata membawa dampak yang baik bagi makhluk hidup lainnya seperti mengurangi karbon dioksida serta menghasilkan oksigen yang menjadi kebutuhan makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Selanjutnya yaitu ada dasar-dasar klasifikasi tumbuhan. Charles Linnaeus mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi dua, yaitu tumbuhan dengan nama Plantae dan hewan dengan nama Animalia. Klasifikasi tumbuhan. 1. Jumlah sel penyusun tubuh uniseluler, multiseluler. 2. Tidak terdapat biji, bunga, dan buah. 3. Morfologi atau struktur tubuh luar dan anatomi atau struktur tubuh dalam. 4. Habitus tumbuhan waktu hidupnya, misalnya tegak, merambat, dan menjalar. 5. Organ perkembangbiakan. Charles Linnaeus membuat urutan klasifikasi tumbuhan dari tingkat kecil hingga tingkat besar. Unit dasar terkecil dalam klasifikasi disebut jenis-jenis atau spesies. Jenis-jenis yang serupa dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut marga atau genus. Beberapa marga yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut suku atau famili. Beberapa suku yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut bangsa atau ordo. Beberapa bangsa sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut kelas atau kelas. Beberapa kelas yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut filum atau divisi. Beberapa divisi yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut kerajaan atau kingdom.
Selanjutnya di sini ada divisi klasifikasi tumbuhan. Jadi divisi klasifikasi tumbuhan ini ada 5. Yang pertama ada divisi Talophyta atau tumbuhan talus. Yang kedua ada divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang ketiga ada divisi Schizophyta atau tumbuhan belah. Yang keempat ada divisi Spermatophyta atau tumbuhan biji. Dan yang terakhir ada divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Kemudian macam-macam klasifikasi tumbuhan. Jadi macam-macam klasifikasi tumbuhan ini ada 2 macam. Yang pertama ada klasifikasi dengan sistem alami atau natural system. Kemudian yang kedua ada klasifikasi dengan sistem buatan atau artificial system. Kemudian yang selanjutnya kita bahas di sini yaitu B. Keanekaragaman tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi adalah golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenik tertinggi. Ciri khas tumbuhan tingkat tinggi adanya suatu organ yang berupa biji, atau dalam bahasa Yunani biji biasa disebut dengan sperma. Dikatakan sebagai tumbuhan tingkat tinggi karena tubuhnya sudah dapat jelas dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati. Faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. A. Faktor abiotik. Iklim, keadaan tanah, air, tinggi, rendah permukaan bumi. B. Faktor biotik, makhluk hidup. Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen atau genetic diversity. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis atau species diversity. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem atau ecosystem diversity. C. Keanekaragaman tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah adalah kelompok tumbuhan yang struktur tubuh dan perkembangan organ tubuhnya masih sangat sederhana atau kebalikan dari tumbuhan tingkat tinggi. Meskipun sebagian ada yang memiliki organ seperti batang, akar, dan daun, namun bukan merupakan organ sejati. Tumbuhan ini tidak memiliki bunga, daun, jaringan pembuluh angkut, sehingga penyaluran materi di dalam tubuh dilakukan dengan cara difusi. Kelompok tumbuhan tingkat rendah diantaranya tumbuhan belah, Schizophyta, tumbuhan talus, Talophyta, tumbuhan lumut, Bryophyta, serta tumbuhan paku, Pteridophyta. Klasifikasi tumbuhan tingkat rendah. 1. Divisi Schizophyta atau tumbuhan belah. Schizophyta atau tumbuhan belah merupakan kelompok yang mempunyai ciri khusus, yaitu berkembang biak dengan membelah diri. Tumbuhan belah dianggap sebagai kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik yang paling rendah, sehingga dari segi evolusi merupakan kelompok tumbuhan yang paling tua dan paling primitif. Ciri umum dari kelompok divisi Schizophyta yaitu berkembang biak dengan cara membelah diri. Tubuh terdiri dari satu sel, protoplas belum terdefinisi dengan jelas sehingga inti sel dan plastidanya belum jelas. Selanjutnya yang kedua kita bahas di sini divisi Talophyta atau tumbuhan talus. Talophyta merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri utama yaitu tubuh berbentuk talus. Tumbuhan talus merupakan tumbuhan yang struktur tubuhnya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kemudian yang ketiga kita bahas di sini divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut berwarna hijau karena mempunyai sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil. Lumut bersifat autotrof. Lumut merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan lumut berkormus dan bertalus. Lumut dapat beradaptasi untuk tumbuh di tanah, belum mempunyai jaringan pengangkut, sudah memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. Dan yang terakhir kita bahas di sini ada 4 divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus dan berpembuluh yang paling sederhana. Tubuhnya dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daun. Terdapat lapisan pelindung sel atau jaket steril di sekeliling organ reproduksi, sistem transport internal, hidup di tempat yang lembab.
Akar serabut berupa rizoma, ujung akar dilindungi kaliptra. Sel-sel akar membentuk epidermis, korteks, dan silinder pusat atau terdapat xilem dan floem. Baiklah, demikian penjelasan dari kami tentang tumbuhan dan keanekaragamannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.